Tahukah kita para jemaah, di saat kita mengatakan bahwa pembahagian sama itu yang adil, artinya kita telah mencap Allah tidak adil. Kata pegah Allah hana adil. Disadari atau tidak disadari, saat lagi yang katanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menafikan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Adlu, zat yang maha adil. Allah nepegah dalam Al-Quran, lidzakari haddul unsayan, bagi laki-laki dua bahagian perempuan. Hana adil dia berkatanya, yang adil lagi katanya bagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Di antara nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah supaya terus dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Diceritakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat beliau yang bernama Thauban bin Manabbah. Beliau adalah seorang laki-laki yang perawakannya ganteng, tinggi, besar, berisi orangnya. Beliau selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata pernah suatu ketika Rasulullah meninggalkan beliau beberapa hari keluar untuk berdakwah. Sehingga di saat Rasulullah pulang ke kota Madinah, beliau melihat sahabatnya ini dalam keadaan kurus dan pucat pasi. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya itu, "Wahai Thauban, apakah sakit yang menimpamu sehingga wajahmu pucat pasi dan tubuhmu menjadi kurus seperti ini?" Thauban menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada penyakit yang menimpaku, tapi wajahku berubah menjadi pucat pasi seperti ini dan aku menjadi kurus karena aku tidak bisa makan dan aku tidak bisa tidur karena engkau meninggalkan aku. Aku khawatir tidak akan lagi bertemu denganmu. Kalaupun nanti kita sama-sama masuk surga, aku juga khawatir wahai Rasulullah, tempatku itu tidak sama dengan tempatmu karena engkau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, untuk menghibur sahabatnya ini yang sedang sangat rindu kepada Rasulullah yang menggebu-gebu demikian, beliau membaca sebuah firman Allah dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah terhadap mereka, yaitu bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, dan bersama orang-orang saleh. Mereka itulah teman dekatnya di dalam surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sauban hanya beberapa hari ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi begitu rindunya beliau kepada Rasulullah sehingga beliau tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena berpikir tidak akan bertemu lagi dengan Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang kita lahir jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baru kita hidup. Kita belum pernah melihat bagaimana gantengnya wajah Rasulullah. Kita belum pernah mendengar bagaimana merdunya suara Rasulullah. Adakah kerinduan yang sama seperti Sauban dalam diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cinta yang menggebu-gebu dalam diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sendiri menyatakan para jamaah bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan syarat untuk sempurnanya iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Cinta kepada Rasulullah menjadi syarat sempurnanya iman seseorang. Dan cinta kepada Rasulullah adalah juga menjadi penyebab bangkitnya semangat kita untuk menegakkan agama Islam, bangkitnya semangat kita untuk beramal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta bukan hanya sebuah ucapan, tapi cinta dibutuhkan pembuktian. Banyak bukti-bukti cinta seseorang kepada orang lain. Tapi apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang pujangga besar zaman dahulu, juga sebagai seorang ulama, yang bernama Muhammad Jabal Maula, di dalam kitabnya yang bernama Muhammad Basyarul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna, menuliskan, min alamati hubbihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada tanda cintanya seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nasruddin, menolong agama. Agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ini, para jamaah, tidak akan sampai kepada kita apabila tidak ada orang-orang yang mau menegakkan agama ini, menyebarkan agama ini. Sejarah sampainya Islam ke Aceh ini kita baca bagaimana perjuangan para saudagar-saudagar ulama Arab yang datang ke sini dengan kafilah dagangnya melalui India, dan mereka menyebarkan agama Islam, meninggalkan jauh keluarganya di Arab sana, bahkan sampai beberapa banyak di antara mereka bermukim di sini, kemudian dikenal sebagai ulama-ulama besar Aceh. Lalu apa yang kita lakukan untuk menolong agama ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat, para jamaah, apabila dirinya
dihina oleh orang-orang Quraisy, apabila keluarganya dicaci dimaki oleh orang-orang Quraisy, beliau suka memaafkan, beliau tidak melakukan apa-apa. Tapi apabila Allah yang dihina, agamanya yang dimaki oleh orang-orang zaman dahulu, maka beliau melakukan tindakan untuk membela Allah dan agamanya. Sedangkan kita sekarang umatnya, para jemaah, apabila agama kita dilecehkan, apabila Allah dihina, Rasulullah dihina, kita diam 1000 bahasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan apabila keluarga kita, diri kita yang dilecehkan atau dihina oleh orang lain, kita mengambil tindakan cok parang tantang tanudah ilaju, para jemaah, nyamban bengeh deh. Artinya cinta kita kepada diri kita masih lebih besar daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah mengatakan, tidaklah sempurna agama Islam atau iman kita apabila cinta kepada Rasulullah itu tidak lebih besar daripada cinta kita kepada yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara makhluk hidup ini. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, menolong agama Allah atau menolong Allah pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan pijakan kaki kalian. Tanyo uronyo tatulung agama Allah dengan melakukan tindakan-tindakan, dengan melakukan usaha-usaha untuk menyebarkan, untuk membela agama Allahnya. Tindakan usaha kita menolong agama Allah itu akan menyebabkan Allah menolong kita, akan menyebabkan Allah mempermudah segala urusan kita di dunia, dan yang paling penting wa yusabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan pendirian kita dalam kalimat tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tanda cinta kepada Rasulullah yang ketiga disebutkan oleh Syekh Jabal Maula, yaitu adibu an syariatih, melestarikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa syariat. Apa itu syariat? Aturan. Dari pembuat aturan itu yang disebut dengan syari', yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan bagi kehidupan umat yang diciptakan oleh Allah. Aturan bagi kehidupan kita. Kita diatur. Di dalam agama itu ada namanya perintah, baik yang wajib ataupun sunat. Ada yang namanya larangan, baik yang makruh ataupun haram. Perintah untuk kita laksanakan, sedangkan larangan adalah untuk kita tinggalkan. Maka kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menegakkan ini. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan menurut kemampuan kita masing-masing. Yang punya kekuasaan di dalam keluarga, tegakkan perintah dan larangan ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang punya kekuasaan dalam keluarga, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang tujuannya untuk menjaga keluarga kita dengan melestarikan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah dalam keluarga, maka terjagalah keluarga kita daripada api neraka kelak di akhirat.
yang punya kemampuan lebih daripada tingkatan keluarga, yang punya kemampuan di desa, gunakan kemampuan itu untuk menjaga, menegakkan, menyebarkan syariat di desa. Yang punya kemampuan di kota, tegakkan syariat sampai di tingkat kota, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang intinya syariat Islam ini tidak boleh padam hanya sampai dengan kita. Kalau sekarang kita rajin salat di masjid setiap waktu, tapi kita tidak peduli dengan generasi penerus kita, anak-anak kita di luar sana, apakah mereka salat atau tidak, kemungkinan besar setelah kita berangkat kepada Allah, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam ini akan padam. Syariat Islam ini akan padam. Maka Rasulullah menyuruh kepada kita, muru sabiya bisalah idza balagha sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Apabila umurnya sudah sampai 10 tahun, maka pukullah dia kalau meninggalkan salat. Harus ada tindakan, harus ada usaha untuk membuat agama Islam ini, syariat Islam ini terus lestari sampai kiamat kelak, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Di antara, kalau kita mau melihat para jemaah, syariat Islam yang sangat sudah terabaikan sekarang ini adalah pembahagian harta pusaka. Alhamdulillah, tanyo di kota Luk Sumawe salah sidro gure getanyo Abu Asnawi sangat rajin mengajarkan bagaimana cara pembagian harta pusaka yang benar. Tapi sebelumnya, atau bahkan kadang pelajaran itu hanya menjadi bahan perbincangan kita, tapi tidak pernah kita implementasikan, hanya pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat, di saat ada keluarga yang meninggal, keluarganya membagi harta pusaka itu hanya menurut musyawarah keluarga atau menurut hukum adat. Bahkan gekun lam tak bagi sama gede harta pusakanya, baik tak bagi rayuk kuragam ni kurinong karena menyolegayan hana adi. Tak bagi sama jutanya kan taboh yah dah taboh mak, tapi sama ada juga hana adi. Tahukah kita para jemaah, di saat kita mengatakan bahwa pembahagian sama itu yang adil, artinya kita telah mencap Allah tidak adil. Kata pegah Allah hana adil. Disadari atau tidak disadari, saat lagi yang katanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menafikan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Adlu, zat yang maha adil. Allah nepegah dalam Al-Quran, lidzakari haddul unsayan, bagi laki-laki 2 bahagian perempuan. Hana adil katanya, yang adil lagi katanya bagi sama. Kufur katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan 6 furud, yaitu sulusani 2/3, sulusun 1/3, nisfun setengah, rubu'on 1/4, sudusun 1/6, dan sumunon 1/8. Tapi kitanya hana tak pakai 1/10, bahkan tak pegot 1 lain gero dulu kitanya ban nanggala di para jemaah. Dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah al-hikul faraidha li ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah harta faraid itu kepada orang-orang yang berhak, artinya ashabul furud, fama baqiya, apa yang lebih daripada yang kita berikan kepada yang berhak, fali aula rajulin dzakar, artinya asabah. Tapi gedanya hanali dah asabah dah ashabul furud hanali taduri kamandum ashabul furud, para jemaah, karena tak pegot aturan gerod. Padahal Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam harta faraid, dalam pembagian harta faraid,
wa rasulahu dan kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu dan melangkahi aturan-aturan Allah, artinya mencari aturan lain, membuat aturan lain sesuai dengan selera dan kemauan kita masing-masing, yudkhilhu naran, Allah masukkan orang tersebut dalam neraka. Yang paling menakutkan bukan cuma sampai di situ para jemaah, Allah lanjutkan khalidan fiha, kekal di dalam neraka, walahu adzabum muhin, dan bagi orang tersebut azab yang sangat menghinakan. Gara-gara BO tagai handa tim bagi harta pusaka ngehukum Allah, geculok dalam neraka gedanya oleh Allah, hana gesutuli, kekal dalam neraka para jemaah. Bukankah sudah banyak ini terabaikan? Pakon terabaikan. Yang pertama karena kemauan gedanya hana, karena gedanya hana kemauan. Yang kedua, orang yang belajar pun sudah sangat sedikit, sehingga tidak ada lagi orang yang mengerti bagaimana cara pembagian harta pusaka yang benar. Kemudian bukti cinta yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah, yaitu ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara kepada akhlak Nabi Muhammad para jemaah, akhlak beliau ini baik bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi dipuji oleh yang menciptakan manusia. Katanya God, katanya ipujo bungon. Tetapi Allah tidak pernah memuji kita. Tapi Nabi kita dipuji bukan cuma oleh kawan, dipuji bukan cuma oleh lawan, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang paling paripurna, akhlak yang paling agung. Keagungan akhlak Nabi Muhammad ini sudah sangat menyebar ceritanya para jemaah. Orang-orang Quraisy dulu menyebut Nabi Muhammad dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Pernah suatu hari dimulai dakwah. Pada saat beliau memulai dakwah, setelah beliau menerima wahyu, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, hai orang yang berselimut bangun dan berilah peringatan. Beliau kumpulkan orang Quraisy di balik bukit, lalu beliau bertanya kepada orang Quraisy, hai orang-orang Quraisy, apabila aku beritahukan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Orang Quraisy semua mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau belum pernah berbohong, karena engkau adalah orang yang sudah kami gelari Al-Amin, orang yang sangat percaya. Tapi di saat Nabi Muhammad mengatakan bahwa tinggalkan patung-patung berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak percaya. Bukan karena mereka berpikir Muhammad berbohong, tapi mereka tidak mau mengikuti Muhammad karena akan membuat kedudukan mereka di masyarakat itu hilang, cuma karena kesombongan. Sebagai cerita untuk mengungkapkan bagaimana baiknya akhlak Nabi Muhammad para jemaah, saya akan mengungkapkan sebuah cerita pada hari ini, di mana Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, setiap hari beliau selalu ke pasar kota Madinah, karena di pinggir pasar kota Madinah itu ada seorang Yahudi tua, buta, dan kakinya lumpuh. Rasulullah setiap pagi datang ke tempat Yahudi yang tua dan buta itu untuk memberikan makan pagi Yahudi tersebut. Nejak sabi Rasulullah sampai beliau dipanggil kembali oleh Allah. Tapi laki-laki tua Yahudi ini selalu mencaci dan memaki Rasulullah, karena dia tidak pernah tahu siapa yang menjamin, yang memberikan makan paginya. Itu tidak pernah dia tahu, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan saya Muhammad. Dikala Rasulullah menyuapkan makanan ke mulutnya, bukan terima kasih yang diucapkan oleh Yahudi ini, tapi malah cacian, malah makian. Yahudi ini mengatakan bahwa Muhammad adalah orang gila, orang yang stres, orang yang memecah belah bangsa Arab. Tapi Rasulullah terus memberikan makanan kepada Yahudi ini sampai beliau dipanggil kembali oleh Allah. Setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
laki-laki Yahudi ini menanti-nanti, tidak ada lagi orang yang datang memberikan makan kepada dia. 1-2 hari dinanti-nanti, tidak ada orang yang datang. Pada hari ketiga setelah Rasulullah meninggal, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sunnah Rasulku yang belum pernah aku ikuti?" Nekun li Aisyah, "Ada wahai ayah." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi datang ke pasar kota Madinah. Katanya di sana ada seorang Yahudi yang tua, yang buta dan lumpuh. Rasulullah selalu memberikan makan pagi untuk dia. Maka besoknya Abu Bakar bersiap-siap menyiapkan makan pagi. Berangkatlah beliau mencari Yahudi tua buta itu. Setelah beliau mendapati Yahudi tua buta itu di pinggir pasar kota Madinah, beliau lalu mencoba menyuapi Yahudi itu dengan makanan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yahudi itu? Yahudi itu menepis tangan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Wahai orang Yahudi, kenapa engkau menepis tanganku padahal aku ingin memberikan makan untukmu?" Yahudi ini menjawab, "Bukan engkau yang biasa memberikan makan untukku. Orang yang biasa memberikan makan untukku itu jauh sekali berbeda denganmu. Dia gerakannya sangat lembut, bau badannya dari jauh sudah tercium harum. Bahkan makanan yang diberikan untukku sudah dilumat lebih dahulu sehingga aku tidak perlu lagi mengunyahnya." Lalu Abu Bakar bertanya, "Tahukah engkau siapa yang setiap hari itu memberi makan untukmu?" Yahudi itu mengatakan tidak. Abu Bakar berkata, "Wahai Yahudi, ketahuilah bahwa yang setiap hari datang memberi makan untukmu itu adalah orang yang setiap hari engkau caci, engkau maki, engkau katakan gila, engkau katakan stres, engkau katakan pemecah belah bangsa Arab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau telah dipanggil kembali ke hadirat Tuhannya. Aku sebagai sahabatnya yang menggantikan untuk datang memberikan makan kepadamu setiap hari." Setelah mendengar bahwa yang memberikan makannya bertahun-tahun rupanya adalah Nabi Muhammad, maka Yahudi ini menangis sejadi-jadinya. Setelah selesai dia menangis, dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Yahudi yang bencinya begitu besar kepada Rasulullah memeluk agama Islam karena akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah contoh akhlak Rasulullah. Maka wajar kalau Allah mengatakan kepada kita, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Ada, sungguh ada, kata Allah, pada diri Rasulullah itu uswatun, contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan orang-orang yang mengharapkan hari akhir dan menyebut Allah yang banyak. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umatnya, mari tunjukkan bukti cinta kepada Rasulullah dengan terus menolong agama Allah, dengan terus melestarikan syariat yang dibawa Rasulullah, dan yang paling penting dari itu, mari kita contoh akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana akhlak yang kita tampilkan setiap hari dalam kehidupan kita ini, inilah gambaran Islam di mata orang lain di luar sana. Kalau akhlak yang kita tampilkan adalah akhlak yang baik, maka gambaran Islam dari pandangan mereka akan baik padanya. Tapi akhlak kalau yang kita tampilkan sebagai umat Islam adalah akhlak yang tercela, maka pandangan mereka terhadap Islam pun tidak akan baik. Maka wajar kalau banyak orang-orang non-Islam menganggap Islam ini agama yang tidak baik, agama yang ekstrim, agama yang kejam, agama yang kotor, agama yang miskin. Kenapa? Karena yang kita tampilkan memang kekejaman, yang kita tampilkan memang kekotoran, yang kita tampilkan memang kemiskinan. Maka mereka menjauhi bahkan membenci Islam. Kalau yang kita tampilkan adalah
kelemah lembutan, kalau yang kita tampilkan adalah kebersihan, kalau yang kita tampilkan adalah usaha kerja keras yang membawa kepada kekayaan, maka mereka akan berubah pandangannya, melihat agama Islam adalah agama yang bersih, agama yang lembut. Mereka melihat agama Islam adalah agama yang membuat kita menjadi rajin, berusaha membawa kekayaan, maka mereka akan mau masuk agama Islam, para jemaah. Inilah mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.